saya ngajar. Yang saya ajar tuh usianya lebih tua. Oke teman-teman, Bapak terima kasih semuanya. Halo Bapak. Jadi alhamdulillah baik. Bapak apa kabar? Baik. Terima kasih sebelumnya Pak, aku udah dibolehin ke rumah Bapak. Sama-sama, saya juga terima kasih. Oke, aku mau tanya-tanya santai aja nih Pak, tentang banyak sih anak-anak muda mungkin yang kepo dengan kepribadian Bapak nih ya, latar belakang Bapak. Aku juga tertarik sama cerita Bapak yang kuliah di umur 12, lulus kuliah di umur 12 tahun. Ya. Bisa diceritain Pak, gimana sih Pak? Kok bisa semudah itu? Ya. Jadi ini memang peran orang tua ya dalam mendidik anak. Bapak saya seorang, ya kalau saya bilang pejuang kemerdekaan ya. Pada saat itu orangnya tegas, ya dalam tanda kutip juga cukup keras gitu ya mengajar ke anak. Tapi ibu saya seorang guru, beliau lembut, penuh kasih sayang. Jadi suatu kombinasi yang bagus ya, antara disiplin dan juga bagaimana bisa memiliki kelembutan juga dalam hati ya. Nah, dua hal ini yang banyak membentuk saya sebagai anak beliau. Kemudian mereka dua-duanya punya satu visi bagaimana anak ini bisa berkembang dengan baik, khususnya pendidikannya. Jadi usia muda saya sudah diajarin baca, 3 tahun saya sudah bisa baca ya, karena ibu guru, jadi beliau bisa memberikan bagaimana pengajaran yang terbaik untuk anaknya. Nah, kemudian Bapak satu sisi juga sangat concern, sangat perhatian kepada pendidikan. Jadi saya diajarin matematika sama Bapak. Matematikanya menggunakan kurikulum Belanda. Jadi saya hitung-hitungannya pakai kurikulum Belanda dan sangat efektif. Bisa ya tambah kurang itu secara cepat dimengerti. Kemudian bahkan kali-kali bagi akar segala macam, itu sangat komprehensif. Sehingga waktu saya masuk SD itu saya sudah ngajar anak kelas 3 SD gitu. Jadi mereka juga kaget bukunya, kok udah bisa pelajaran kelas 3 gitu ya, padahal baru masuk kelas 1 SD. Nah ini yang menjadi satu perhatian, kenapa nih nggak ada percepatan anaknya mau dan mampu untuk bisa melakukan akselerasi. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu saya selesaikan dalam 1 tahun, ya begitu juga kelas 4, kelas 5, kelas 6 1 tahun. Jadi SD saya hanya 2 tahun. Nah, kunci dari semuanya, kan banyak psikolog bilang kalau cepat-cepat di ini ya, istilahnya cepat-cepat dikarbit gitu ya. Itu nanti nggak sempurna gitu ya. Saya nggak merasakan itu. Ya psikolog gitu kan, tapi saya merasakan gitu. Nah, jadi kenapa? Karena bagi saya ya, dan orang tua selalu mengajarkan bermain itu sama dengan belajar itu sama dengan bermain. Ya, jadi saya belajar itu tidak mengurangi waktu untuk bermain, karena bermain itu adalah belajar. Tapi memang Bapak juga melihat ya, seringkali begitu udah jenuh, ayo kita rekreasi. Oh, tetap balance ya Pak? Iya, rekreasi, jalan-jalan. Dan kalau saya dulu suka nonton lawak gitu, jadi kalau hiburan saya nonton lawak gitu. Iya. Dulu masih zamannya Bagio, siapa lagi? Giran, Dato, mungkin nggak kenal ya. Belum lahir kayaknya. Iya. Saya suka nonton film seri, film kartun gitu ya. Itu pun sampai SMA ya Pak ya? SMA Bapak 2 tahun juga ya? Berarti SD 2 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Nah, untuk kuliahnya nih Pak, mungkin tuh kuliah di mana sih? Saya kuliahnya di Trisakti, S1 saya, S2 saya di UI, S3 saya di ITB. Jurusannya ada yang beda atau ya, kalau S1 itu saya di jurusan elektro. Elektro. Ya,
Kemudian S2 saya di Opto Elektronika dan Aplikasi Laser. S3 saya di Fisika. Jadi ya masing-masing saling menguatkan lah. Ya intinya inline satu sama lain. Setelah lulus kuliah, apa yang Bapak kerjain? Saya kebetulan waktu itu saya langsung ngambil S2 tuh. Begitu saya lulus, ya S1 saya langsung ngambil S2 di UI. Kemudian setelah itu saya udah mulai kerja. Setelah lulus S2 saya kerja di, pertama saya ngajar. Yang saya ajar tuh usianya lebih tua. Terakhir itu kalau ngajar usia yang lebih tua, kalau mahasiswanya pada ribut ya pada ini, ya saya gimana nenanginnya nih ribut begitu. Saya sendiri lebih muda. Jumlahnya banyak gitu ya. Ya kesadaran masing-masing. Intinya ya lama-lama kan akan juga paham ya bahwa saya mengajarkan untuk manfaat mereka gitu. Ya istilahnya pendekatan lah, kita pendekatan satu persatu. Ya ada jam terbang lah, kalau jam terbang awal ya mungkin masih kagok ya, tapi lama-lama sudah menyesuaikan, adaptif kan ya. Jadi kuncinya manusia itu bisa lebih adaptif, itu lebih baik dan bisa memiliki jiwa yang tangguh ya, untuk bisa menghadapi semua tantangan, semua masalah. Bapak ada inspirasi gitu, maksudnya role model Bapak itu siapa? Saya banyak membaca mengenai tokoh-tokoh ya. Salah satunya memang ilmuwan-ilmuwan ya, seperti Einstein, Tesla ya. Jadi saya sedikit banyak mempelajari bagaimana dia berpikir mengenai alam semesta ini. Kenapa kok dia bisa begitu hebat di usia mudanya? Kayak Einstein kan di usia muda bisa memiliki pemikiran E sama dengan MC kuadrat gitu ya. Kemudian juga Tesla yang sangat inspiratif ya di dalam menyampaikan, bahkan sampai zaman ini ya dia masih menjadi satu legend lah untuk ilmuwan ya, khususnya fisika. Jadi saya banyak belajar dari beliau yang telah banyak membuka rahasia-rahasia alam. Dan ini menginspirasi saya terhadap banyak hal ya. Kalau hal-hal lain ya saya banyak terinspirasi oleh ya orang tua saya, ya, bapak ibu saya. Beliau yang telah membuat saya seperti ini ya, saya sangat berterima kasih. Khususnya ibu saya ya, saya sayang banget sama ibu saya. Itu rela berkorban apapun untuk anaknya. Ini yang saya betul-betul sangat hargai ya sampai detik ini. Bapak mau bicara apa atau ungkapan kasih sayang Bapak ke ibu? Ya, ya. Jadi ya doa terus-menerus ya ke orang tua saya. Jadi memang sangat dekat saya dengan beliau. Kalau misalnya waktu bisa ke belakang gitu ya, ya saya ingin lebih banyak lagi saya bisa lakukan. Kemudian ya di usia pada saat beliau sakit saya selalu menemani beliau dan ya di situ banyaklah hal-hal yang saya belajar dari beliau. Bagaimana ya kasih sayang seorang ibu tuh tiada tara, yang luar biasa.